Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 213103700064 dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Pada hari ini aku akan membuat rangkuman dari mata kuliah komunikasi antar pribadi dari awal perkuliahan hingga UTS sekarang ini, yang saya rangkum ke beberapa poin. Ini dia ada table of content-nya yang terdiri dari 4 poin, yaitu poin pertama, pengertian dan prinsip komunikasi, poin kedua, jenis-jenis komunikasi antar pribadi, poin ketiga, teori komunikasi pribadi, dan yang keempat, ada hambatan dari komunikasi itu sendiri. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dan prinsip komunikasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata komunikasi memiliki arti sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan dari dua orang atau lebih sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami. Sedangkan secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya menyampaikan. Selain pengertian di atas yang tadi telah saya jelaskan, kita masuk ke prinsip komunikasi, yaitu prinsip komunikasi memiliki 8 prinsip. Pertama, komunikasi tidak dapat dihindari. Yang kedua, komunikasi merupakan suatu simbolik. Yang ketiga, sebagian besar komunikasi yang dilakukan adalah nonverbal. Yang keempat, konteks atau lingkungan mempengaruhi komunikasi. Yang kelima, persepsi mengenai arti kata terdapat pada orangnya, bukan kata-katanya. Yang keenam, komunikasi tidak dapat diubah. Yang ketujuh, gangguan mempengaruhi komunikasi. Dan yang ke-8, komunikasi menimbulkan berbagai jenis efek. Lanjut kita ke materi kedua, yaitu jenis-jenis komunikasi antar pribadi. Jenis-jenis komunikasi antar pribadi ini memiliki 3 teori. Teori pertama, teori pertukaran sosial. Yang kedua, teori peranan. Dan yang ketiga, teori penetra sosial. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga. Di materi ketiga ini kita ada teori-teori komunikasi antar pribadi. Nah, teori-teori komunikasi antar pribadi itu sebenarnya banyak banget, cuman aku hanya masukkan 5 yang paling sering dipakai, yaitu teori apresiasi komunikasi, dan yang kedua komunikasi Wood pada tahun 2012, yang ketiga teori penilaian sosial, yang keempat ada teori penetrasi sosial, dan yang kelima ada teori pengurangan ketidakpastian. Dan kita telah sampai di materi terakhir, yaitu hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada hambatan internal dan ada hambatan eksternal. Dari hambatan internal dan hambatan eksternal ini memiliki faktor-faktor yang kenapa sih ada hambatannya dari komunikasi. Yaitu faktor-faktor hambatan komunikasi yang pertama ada di kredibilitas, yang kedua ada di konteks, ketiga ada kejelasan, keempat ada kemampuan komunikasi, kelima ada saluran distribusi, dan yang terakhir ada kesinambungan dan konsistensi. Mungkin segitu saja rangkuman yang saya dapat buat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.